Dengan mengetahui bahwa Stephen telah menemukan kuburan Alexander the Great dan menyadari bahwa ia adalah avatar terakhir dari Amit, membuat pertanyaan apakah ada campur tangan Zeus dalam pengkhianatan yang dilakukan avatar Amit terakhir dan para dewa Mesir lainnya. Sebelum kita lanjut ke situ, kita akan menjelaskan terlebih dahulu detail-detail dari Moon Knight episode 4 yang mungkin saja kalian lewatkan. So, persiapkan diri kalian, duduk dengan tenang, dan mari kita mulai. Setelah berhasil memenjarakan Khonsu di dalam Ushabti, avatar dari Osiris, terlihat meletakkan Ushabti tersebut di sebuah tempat di mana jika kita bisa melihat bahwa terdapat 9 Ushabti lain yang mungkin milik dewa-dewi Mesir lainnya. Ini memperkuat pendapat kita di breakdown episode 3 sebelumnya bahwa alasan ketidaklengkapan The Enets dalam sidang Khonsu dikarenakan mereka juga dipenjarakan dalam Ushabti seperti Khonsu. Para dewa-dewi ini kemungkinan memiliki pendirian seperti Khonsu dalam ikut campur permasalahan manusia dan menentang Osiris yang kedudukannya saat ini lebih tinggi dari dewa lainnya. Atau teori liar lainnya adalah Osiris dan dewa lainnya termasuk Khonsu melakukan kudeta dan menangkap para dewa lainnya yang mengubah perjalanan sejarah pada semesta sinematik Marvel yang membuat urutan dewa-dewi Mesir dikepalai oleh Osiris. Ya, walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa ada yang telah menjadi korban dari Gore the God Butcher, mengingat kehadiran sang pemburu dewa tersebut di film Thor Love and Thunder. Avatar Osiris ini juga kita perhatikan sempat berhenti dan seolah-olah berpikir atau ragu atas apa yang sudah mereka lakukan kepada Khonsu dan mungkin kepada dewa lainnya juga. Bisa saja Osiris memang menyesal harus melakukan apa yang ia lakukan, atau takut dirinya akan menjadi seperti mereka juga. Jika benar, maka ia mungkin ragu dengan keputusan para dewa saat ini, atau ada kekuatan yang lebih tinggi dari Osiris itu sendiri, kekuatan yang ia takuti. Di kemah Hero, kita bisa mendapati senjata yang mirip scalpel, alat bedah kedokteran yang umum digunakan dalam operasi, yang mungkin menandakan bahwa kemah tersebut sempat diserang oleh suatu sosok yang membawa senjata tersebut. Di dalam gua tersebut terdapat 2 patung yang dimana jika kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Stephen, So if they just sprang to life right now and asked me a riddle for passage, I'd be thrilled. I'd shit myself, but I'd be thrilled. membuat kita yakin kedua patung itu adalah Sphinx. Jika kalian asing dengan Sphinx, mungkin kalian pernah dengar atau membaca kisah dari Oedipus yang diberikan teka-teki oleh sosok makhluk berkepala wanita, berbadan singa, dan memiliki sayap elang untuk dapat melalui jalur yang dijaga oleh makhluk tersebut. Berbeda dengan versi Yunani di atas, Sphinx versi Mesir biasanya digambarkan dengan wajah laki-laki dan sering digunakan untuk menjaga tempat-tempat suci. Pada Moon Knight, kita bisa melihat bahwa wajah Sphinx yang menjaga kuburan Amit tersebut adalah wajah singa betina yang mungkin menandakan bahwa yang dijaga di dalam adalah keturunan dari bangsa Yunani. Pada tulisan yang dituliskan oleh Layla, kemungkinan nama atau panggilan ayahnya untuk mengenang sosok ayah yang menghabiskan hidupnya mempelajari mitologi Mesir. Di dalam bangunan itu, Stephen menyadari bahwa bangunan tersebut membentuk The Eye of Horus, yaitu sebuah simbol kerajaan, perlindungan untuk dunia akhirat. Namun kalau kita perhatikan lagi, Eye of Horus yang digambarkan oleh Stephen itu mata sebelah kanan. Salah arah ya. Eye of Horus pada mitologi Mesir harusnya mata sebelah kiri. Sedangkan untuk mata yang sebelah kanan disebut dengan Eye of Ra, yang berhubungan langsung dengan matahari dan Dewa Ra. Ya, walaupun begitu, saat ini kita berpegang aja dulu dengan versi MCU ya. Simbol Eye of Horus memiliki 6 titik yang mewakili 6 indera pada manusia. Pikiran, penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan indera perasa. The avatar would be Amit's voice. Kemudian, kenapa Layla dapat berpendapat bahwa sang avatar Amit adalah suara dari Amit? Seperti Mark yang jadi perpanjangan tangan Khonsu untuk menghakimi orang-orang yang berbuat jahat dan mendapatkan gelar sebagai Fist of Vengeance, begitu juga dengan Arthur Hero yang menggunakan suara untuk mencari pengikut untuk membangkitkan Amit. Itu sebabnya Arthur Hero bisa dikatakan memiliki gelar The Voice of Amit. Dan karena itu, Mark dan Layla akhirnya memilih jalur indera perasa alias lidah. Semakin ke dalam, mereka menemukan sebuah ruangan yang nampaknya digunakan sebagai ruang eksekusi karena ada batu yang terbentang dan terdapat darah segar di tempat itu. Layla kemudian memperhatikan dan mengetahui apa dan siapa yang ada pada lukisan di atas. Mereka adalah pendeta Heka. Siapa mereka? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Layla, mereka adalah Sorcerers of their time. They've been down here for centuries. yang bertugas They would have been entombed in here to protect the pharaoh.
Well, setidaknya itu versi MCU. Berbeda dengan mitologi Mesir, pendeta Heka adalah para dokter atau tabib yang bertugas menyembuhkan orang-orang karena bagi kepercayaan Mesir kuno, Heka sendiri adalah sosok dewa yang mewakili sihir dan medis. Berbeda dengan dewa-dewa lainnya, dewa Heka sejatinya tidak memiliki pengikut yang resmi. Biasanya namanya disebut oleh para dokter atau tabib pada zaman itu ketika akan melakukan tindakan penyembuhan. Selama mencari jalan keluar, Stephen mendapati bahwa di lantai atas terdapat It's like a freshly filled canopic jar, snake skins, and self-regeneration. terlihat seseorang sedang melakukan suatu praktik yang berdasarkan Stephen adalah pemulihan diri atau self-regeneration. Dan hal itu terjawab dengan kedatangan sesosok makhluk yang kita bisa yakini adalah pendeta Heka yang disebutkan oleh Layla tadi. Kedatangan pendeta Heka tersebut menyeret salah satu polisi pengikut Arthur dan menusuknya dengan pisau yang sama dengan yang kita temukan di kemah Arthur Harrow, dan juga menjawab pertanyaan Layla ketika dia menemukan selongsong peluru berserakan di tanah. What would they be shooting at? Jika kita dengar, pendeta Heka ini mengeluarkan suara dari dalam mulutnya. Ini mungkin merupakan cara para pendeta Heka tersebut mengandalkan suara dan pendengarannya untuk bergerak dan mengetahui ruang sekitarnya. Ya, kalian tahulah ya, kurang lebih seperti kelelawar. Terlebih saat salah satu pendeta Heka ini bertarung dengan Layla. Kita bisa melihat matanya yang berwarna putih, yang mungkin menandakan ia tidak bisa melihat dengan mata tersebut. Hal ini bisa saja dikarenakan sudah lama tidak terkena cahaya matahari akibat tugas mereka yang melindungi Firaun di tempat itu. Setelah pertarungan hidup dan mati antara Layla dan pendeta Heka tersebut, Arthur Harrow hadir melihat Layla dari seberang. Dalam pertemuan antara Arthur dan Layla itu, ia menyinggung lagi kepada Layla mengenai kematian ayahnya, Abdullah el-Fawli. Dengan Arthur mengatakan, My little scarab. Isn't that what your father used to call you? yang merupakan panggilan spesial yang diberikan ayah Layla kepada dirinya. Hal ini menunjukkan kemungkinan Arthur mengenal siapa ayah dari Layla dan mungkin berada di lokasi pembantaian tersebut dan entah bagaimana bisa selamat. Atau jika tidak, dia berarti menggali sangat dalam informasi mengenai Layla sehingga dapat tahu panggilan spesial itu. Well, kita sih lebih setuju pada yang pertama ya. Ia menjelaskan bagaimana keterlibatan Mark dalam pembantaian para arkeolog di Mesir termasuk ayah Layla. Arthur mengatakan, But one man stands out. yang dimana sangat merujuk pada komik Moon Knight di mana ayah Marlin memang berusaha melawan Bushman, tentara bayaran yang menjadi pelaku utama dalam pembantaian yang terjadi saat itu. Cerita Arthur tersebut tentu saja kemudian dibantah oleh Mark. Memang sesuai di komik, Mark memang berada di lokasi pembantaian dan bahkan menyaksikan kematian ayah Marlin. Namun ia berusaha menghentikan tingkah Bushman dari awal misi mereka dimulai bersama. Di sisi lain, Stephen berhasil menemukan kuburan dari Firaun yang dikatakan sebagai suara dari Amin. Stephen kemudian menyebutkan nama-nama seperti Tutmos II, Nefertiti. Oh, it's got to be one of the big uns. yang merupakan nama petinggi Mesir pada zamannya. Thutmose II adalah Firaun keempat dari dinasti 18 Mesir pada saat itu. Sedangkan Nefertiti adalah seorang permaisuri agung atau istri utama dari Firaun Amenhotep IV. Dan mungkin ia adalah ibu mertua dari Tutankhamun, di mana di semesta Marvel, nama tersebut juga digunakan pada Kang the Conqueror atau He Who Remains saat ia berkuasa di Mesir kuno. Nah, kenapa nama-nama ini disebut? Karena kuburan kedua nama ini sampai sekarang belum ditemukan dan tidak dapat dipastikan lokasinya. Di mana pencarian Amit dalam serial ini kurang lebih menjadi pencarian kuburan yang hilang, sehingga Stephen berpikir bahwa peti yang di hadapannya berisikan Thutmose II, Nefertiti, atau nama besar lainnya. Nah, pasti ada yang penasaran, atau tidak sama sekali, mengapa pada adegan ini kuda dan barisan para tentara kecil ini disorot? Itu bukan sembarangan loh, Multifox. Kuda pada Mesir kuno hanya digunakan pada keturunan kerajaan, sehingga patung kuda pada adegan ini menunjukkan bahwa orang yang terkubur di situ adalah bagian dari keturunan kerajaan. Sedangkan barisan pasukan kecil di adegan ini kemungkinan adalah miniatur para Medjay yang merupakan pasukan khusus yang digunakan sebagai polisi dan pelindung Firaun pada masa Mesir kuno. Dengan menemukan tulisan bahasa Macedonia pada peti tersebut, Stephen kemudian menyimpulkan, I think we're looking at the long-lost tomb of Alexander the Great. kok bisa sih dia menyimpulkan begitu? Ini merujuk pada sejarah kisah Alexander the Great, di mana penguasa Yunani dari Macedonia tersebut memiliki wilayah kekuasaan dari Eropa hingga ke tanah India. Nah, menurut cerita, saking luasnya wilayah yang ia kuasai,
Dikatakan bahwa Alexander menangis karena ia merasa tidak ada lagi dunia yang bisa ia kuasai. Sama seperti kedua pemimpin Mesir yang kita sebutkan tadi, tubuh dari mendiang Alexander tidak ditemukan hingga saat ini. Nah, dalam kisah hidupnya, Alexander the Great mengaku bahwa dia adalah anak dari dewa Zeus dan menyandang gelar Firaun saat itu, dan bahkan setelah kematiannya, tersebar berita hoax yang sayangnya dipercayai banyak orang saat itu bahwa ia adalah seorang keturunan Firaun Mesir bernama Nectanebo II. Oke, gini-gini. Dari mitologi Mesir di dunia nyata, Alexander the Great mengaku bahwa dia adalah anak dari dewa Zeus. Namun jika mengingat kita sedang membicarakan MCU saat ini, bagaimana jika Alexander pada serial Moon Knight adalah benar anak dari Zeus yang akan muncul di film Thor Love and Thunder? Seperti kita bilang sebelumnya, Alexander the Great menguasai daerah yang sangat luas. Mungkin selama kampanye invasi Alexander untuk menguasai seluruh daerah ini, ia sudah menjadi avatar dari Amit yang kemudian mendapatkan kekuatan serta menginspirasi para prajurit untuk menjadi prajurit pribadinya. Kurang lebih mirip dengan apa yang terjadi pada Arthur Hero yang mengumpulkan pengikut untuk menemukan kuburan Amit. Tapi Min, kata Arthur, But she was betrayed Was she? by indolent fellow gods, Oh, by even her own avatar. well, jika MCU memainkan peran Alexander sebagai anak dari Zeus, maka ketika Alexander sudah menguasai banyak daerah, maka otomatis daerah kekuasaan Amit juga semakin bertambah dan juga pengikutnya. Kalian bisa melihat video breakdown episode kedua kami agar mengerti apa yang kami maksud. Hal ini mungkin membuat khawatir Zeus sebagai pemimpin dewa bangsa Yunani dan ayah dari Alexander, dan serta para dewa-dewi Mesir lain yang kemudian mereka memiliki kesepakatan untuk menangkap Amit dengan meyakinkan Alexander untuk berpihak pada mereka, atau mungkin juga menjebaknya sehingga membuat informasi yang salah seolah-olah Alexander lah yang mengkhianati Amit. Itu sebabnya Hathor mengatakan tidak ada dewa Mesir yang tahu di mana kuburannya dan mempercayakan kepada seorang Magi untuk menyimpan informasi lokasi kuburannya jika suatu saat para dewa-dewi Mesir akan memberikan pengampunan kepada Amit. Setelah Mark ditembak, tubuhnya masuk ke dalam air yang nampaknya seperti air yang dangkal. Kemudian adegan tiba-tiba dibuka dengan adegan film yang kita tahu nantinya berjudul Tomb Buster. Pada adegan awal yang ditampilkan film tersebut sangat mirip dengan film Indiana Jones Raiders of the Lost Ark, dan alih-alih sebagai Indiana Jones, karakter tersebut bernama Dr. Stephen Grant. Dr. Stephen Grant. Jika kita memperhatikan, Dr. Stephen Grant di film ini juga tengah menemukan batu dari Dewi Bulan Aztec, yaitu Coyolxauhqui. Dan lihat pada batunya, terlihat banyak wajah seperti merujuk pada Mark yang memiliki banyak wajah alias kepribadian. Yang kemudian adegan masuk ke dalam ruangan putih di mana berisikan orang-orang yang tampaknya sudah kita kenal sebelumnya di serial Moon Knight. Melihat adegan ini membuat tersadar bahwa adegan ini mirip dengan adegan komik Moon Knight di mana Mark juga berada di rumah sakit jiwa. Adegan yang kita lihat tampak jelas terinspirasi dari komik Moon Knight 2016. Baik versi komik dan versi serial, masing-masing menggambarkan keadaan yang sama, yaitu rumah sakit jiwa dengan orang-orang dan suasana yang dikenal oleh Mark Spector. Dalam serial ini terdapat Crowley yang kita lihat sebagai teman bicara Stephen di 2 episode pertama dan juga di versi komiknya. Kemudian ada Ruby yang dimainkan oleh Stephen saat ia ingin berusaha untuk tidak tidur. Kemudian ada Bobby dan Billy yang sebelumnya bertemu dengan Stephen dalam episode 2 yang juga hadir dalam versi komiknya dengan nama yang sama. Keduanya ini bertanggung jawab mengawasi dan memukuli Mark jika perlu. Kemudian ada juga Donna, bos dari Stephen dan boneka Scarp yang kita lihat pada episode pertama. Dan jika kita dengarkan dari awal, maka kita akan mendengarkan suara dentingan jam. Namun ketika jam tersebut disorot, kita bisa melihat bahwa jam tersebut tidak bergerak sama sekali. Kemudian ada cupcake yang merujuk kepada truk cupcake yang dicuri oleh Stephen dan yang digunakannya sebagai senjata. Kemudian ada ibu-ibu yang sedang menggambar burung hummingbird seperti yang kita lihat pada episode 2. Bedanya burung ini berkepala konsu. Ibu ini tampaknya mirip dengan yang membantu Layla membuat paspor palsu. Dengan mengingat pembicaraan Layla dengan ibu ini, bisa jadi Mark juga kenal dirinya dan sudah beberapa kali meminta bantuannya. Kemudian ada kartu pos yang ditempel Stephen di akuariumnya dan ada Gus, ikan kesayangannya. Dan tentu saja ada Layla. Di kantor Dr. Arthur Hero, Mark juga melihat lukisan pemandangan yang mirip dengan lokasi Stephen pertama kali sadar di episode pertama. Ketika Mark bertemu dengan Dr. Arthur Hero di rumah sakit ini, Mark yang pelan-pelan sadar mempercayai bahwa itu bukan dokter melainkan orang yang menembaknya alias Arthur Hero, avatar dari Amit. Ini mirip juga dengan yang di komik di mana Mark juga meyakini bahwa dokter wanita yang bernama Dr. Emmett
bukanlah seorang dokter asli dan merupakan Amit itu sendiri. Saat Mark mencoba melarikan diri, kita ada lihat 3 wadah yang memiliki kepala burung yang mungkin merujuk kepada dewa Khonsu atau Horus. Kemudian tampaknya bermuka kuda Nil yang mungkin adalah Tawaret dan juga bermuka manusia. Kemudian ada kepala buaya dengan lingkaran besar di kepalanya yang mungkin adalah Dewa Sobek atau Amit itu sendiri. Keempat item ini mungkin saja berasal dari ingatan Stephen saat ia bekerja di museum. Setelah ia berlari, Mark akhirnya menemukan Stephen. Ketika mereka mencoba kabur bersama, mereka menjumpai satu lagi peti tempat yang sama dengan Stephen berasal. Sama seperti Stephen, kita bisa mendengar seorang yang dalam peti ini mengetuk-ngetuk peti tersebut seperti meminta tolong. Namun baik Mark dan Stephen mengabaikan hal itu karena mereka mungkin tidak sadar akan kehadiran kepribadian ketiga yang mungkin adalah Jake Lockley dan fokus untuk melarikan diri. Kemudian tiba-tiba mereka bertemu dengan makhluk berbentuk kuda Nil yang bisa berbicara. Kuda Nil ini bukan sembarang kuda Nil, melainkan Dewi Tawaret yang merupakan dewi persalinan dan kesuburan yang disembah pada masa Mesir kuno. Demikian detail yang bisa kita jelaskan dari Moon Knight episode 4 ini. Jika kalian menyukai video ini, silahkan like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Silahkan cantumkan pertanyaan mengenai episode 4 yang belum kalian mengerti. Sekian video kali ini, terima kasih sudah mau berkunjung dan see you on the next video.